Kasus ijazah mantan Presiden Jokowi bukan mereda, justru makin ruwet. Sudah masuk tahap penyidikan, tapi buktinya tak kunjung dibuka. Analisis digital diabaikan, kampus bungkam, narasi politik dijadikan tameng. Pertanyaannya sederhana. Kalau memang ijazah itu asli, kenapa tidak dibuka saja ke publik? Apa yang sebenarnya sedang ditutup-tutupi? Dan sampai kapan rakyat harus menebak-nebak soal kebenaran yang seharusnya bisa dibuktikan dengan sangat mudah? Inilah 5 fakta terbaru polemik ijazah Jokowi. Pertama, kasus naik ke penyidikan tapi bukti belum dibuka. Tanggal 11 Juli 2025, Polda Metro Jaya resmi menaikkan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi ke tahap penyidikan. Ini bukan lagi sekadar isu pinggiran. Aparat penegak hukum telah menyatakan bahwa ada unsur pidana yang cukup untuk ditindaklanjuti. Tapi yang jadi pertanyaan besar sampai hari ini, bukti apa yang sebenarnya dimaksud? Mengapa tidak satu pun bukti itu dibuka ke publik? Dalam sistem hukum yang sehat, penyidikan bukan sekadar prosedur formal. Harus ada bukti permulaan yang bisa diuji secara terbuka. Terlebih lagi, ini menyangkut kredibilitas seorang mantan kepala negara. Ketika penyidik mengatakan kami sudah punya bukti, tapi masyarakat tidak bisa melihat dan menilai sendiri bukti itu, maka proses hukum kehilangan daya yakinnya di mata publik. Disinilah letak masalahnya. Isu ini sudah berlangsung lama. Tapi yang dibuka ke publik bukan bukti, melainkan reaksi, klarifikasi sepihak, konferensi pers setengah hati, dan seruan agar tidak memperkeruh suasana. Tapi akses pada kebenaran. Karena dalam sistem demokrasi, kepercayaan tidak dibangun dari pernyataan sepihak, tapi dari bukti yang bisa diuji bersama. Dan jika bukti itu memang ada, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menyimpannya terlalu lama. Semakin lama dibiarkan menggantung, semakin kuat pula asumsi bahwa ada sesuatu yang tidak ingin dibuka. Maka pertanyaannya kini semakin sederhana, tapi mendesak. Apa yang sedang dilindungi dan siapa yang sebenarnya dilayani oleh proses ini? Kedua, Roy Suryo, kasus disidik tapi bukti digital kami tak digubris. Roy Suryo, salah satu pelapor dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, menyampaikan kritik yang tak bisa diabaikan. Ia mengaku bahwa analisis digital yang mereka ajukan terkait jenis font, struktur format, hingga watermark pada ijazah tidak pernah diuji secara ilmiah oleh aparat penegak hukum. Artinya, alih-alih memeriksa isi tuduhan, proses hukum justru lebih fokus menyasar pihak yang melaporkan. Ini sangat mengganggu logika keadilan. Karena seharusnya ketika ada laporan yang disertai data, analisis dan metode ilmiah, fokus utama adalah membuktikan objek tuduhan, bukan menyerang pembawa pesan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pelapor diperiksa, dimintai klarifikasi, bahkan diancam akan dilaporkan balik. Sementara substansi yang mereka angkat nyaris tidak disentuh. Kalau ijazahnya memang sah dan tak ada yang keliru, mengapa pihak berwenang tidak segera membantahnya dengan pendekatan ilmiah? Mengapa justru suara kritis yang lebih dulu diproses, sementara objek utamanya masih diselimuti keraguan? Jangan sampai publik melihat ini sebagai bentuk kriminalisasi atas suara yang berbeda. Sebab dalam sejarah demokrasi manapun, mereka yang bersuara bukan selalu ingin menjatuhkan, tapi kadang justru ingin menyelamatkan akal sehat publik dari manipulasi. Jika semua kritik diseret ke jalur hukum, tanpa dihadapi secara transparan, kita bukan sedang menyelesaikan masalah, tapi justru sedang membangun ketakutan baru. Apa gunanya penyidikan jika objek utama tidak disentuh? Apa maknanya hukum jika hanya diarahkan ke pelapor, bukan ke kebenaran? Ini bukan soal Roy Suryo saja. Ini soal apakah negara kita benar-benar berani membuka ruang untuk menguji kebenaran dengan kepala dingin. Karena hari ini yang diuji bukan hanya ijazah, tapi juga integritas aparat, kedewasaan demokrasi, dan keberanian untuk jujur di hadapan rakyat. Ketiga, Jokowi bicara agenda politik besar di balik isu ijazah. Mantan Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal polemik ijazah. Ia menyebut ada agenda politik besar yang ingin menjatuhkan namanya, sekaligus menyerang posisi anaknya, Gibran, sebagai wakil presiden terpilih. Menurutnya, isu ijazah palsu ini hanyalah alat untuk menyerang secara politik dan menggoyang pemerintahan yang baru berjalan. Tapi yang jadi pertanyaan penting, kalau memang yakin tidak ada masalah dengan ijazahnya, kenapa bukti aslinya tidak pernah dibuka secara jelas ke publik?
Kenapa tidak ditampilkan saja ijazah resmi, dokumen pembanding, dan kronologi lengkap agar masyarakat bisa menilai dengan kepala dingin? Jokowi memang punya hak untuk membawa pelapor ke jalur hukum. Tapi kalau proses hukumnya lebih dulu menyasar orang yang bertanya, sebelum membuktikan kebenaran dokumennya sendiri, kesannya jadi aneh. Bukan menyelesaikan masalah, malah terkesan menekan orang yang bertanya. Masalahnya sekarang bukan soal siapa yang menyerang atau siapa yang diserang, tapi soal benar atau tidaknya isi dokumen itu. Ini bukan hanya menyangkut nama baik pribadi, tapi juga menyangkut kepercayaan rakyat terhadap sistem. Jika seorang mantan presiden saja tidak bisa menunjukkan transparansi dalam hal yang sesederhana ini, bagaimana rakyat bisa percaya pada institusi negara? Narasi ada yang ingin menjatuhkan memang terdengar meyakinkan. Tapi jangan sampai narasi itu justru dipakai untuk menutupi pertanyaan utama yang belum dijawab sampai hari ini. Apakah ijazah itu benar-benar asli, sesuai prosedur, dan tidak ada yang dimanipulasi? Kalau memang tidak ada yang salah, buktinya bisa ditunjukkan dengan mudah. Tapi kalau yang terus disampaikan hanya tuduhan balik, teori konspirasi, atau seruan agar publik diam, maka wajar jika kecurigaan makin tumbuh. Karena semakin banyak alasan untuk tidak membuka kebenaran, semakin besar pula rasa ingin tahu publik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Keempat, UGM masih bungkam, alumni justru bersaksi. Universitas Gadjah Mada sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah Jokowi telah menyatakan bahwa dokumen itu asli. Tapi sampai hari ini yang disampaikan ke publik hanya sebatas klaim, bukan bukti terbuka. Tidak ada konferensi pers resmi yang memaparkan secara lengkap perbandingan dokumen, kronologi kelulusan, atau detail administratif lainnya yang bisa menjawab keraguan publik secara tuntas. Yang justru lebih banyak bersuara adalah alumni dan dosen yang dulu satu angkatan dengan Jokowi. Mereka mengatakan bahwa Jokowi memang benar kuliah di sana, dan itu tidak diragukan. Tapi ketika ditanya soal aspek teknis dokumen, seperti bentuk ijazah, jenis font, tanda tangan, dan stempel, sebagian dari mereka tidak bisa memberikan penjelasan rinci. Bahkan ada perbedaan signifikan antara ijazah Jokowi dan milik sejumlah alumni UGM tahun 1985 lainnya yang beredar di publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting. Mengapa UGM seolah menyerahkan pembelaan institusionalnya kepada suara individu? Kampus sebesar UGM seharusnya menjadi benteng terakhir klarifikasi berbasis data, bukan sekadar berdiri di belakang pernyataan satu kalimat seperti ijazah itu sah. Apalagi ini bukan sekadar polemik pribadi, tapi menyangkut kredibilitas akademik dan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tinggi Indonesia. Apakah UGM merasa cukup hanya dengan memberi pernyataan singkat tanpa menyertakan dokumen pembanding resmi? Di mana laporan verifikasi akademik yang bisa dibaca publik? Kenapa tidak ada PNL terbuka dengan tim ahli dari luar kampus yang bisa menjelaskan secara objektif? Ketika semua jawaban hanya digantung pada testimoni alumni dan klaim formal, publik justru dibiarkan meraba-raba di tengah kabut informasi. Ini bukan lagi soal membela atau menyerang Jokowi. Ini soal tanggung jawab akademik sebuah universitas terhadap kebenaran ilmiah dan transparansi publik. Jika UGM benar-benar yakin tidak ada yang salah, seharusnya tidak ada ketakutan untuk membuka semua dokumen, karena kebenaran yang sejati tidak perlu disembunyikan. Tapi jika kampus justru pasif dan cenderung bungkam, wajar jika publik mulai bertanya, apa yang sebenarnya sedang ditutupi? Kita sedang bicara tentang kampus ternama, bukan institusi politik. Maka standar yang harus dijaga pun berbeda. Bukan cukup mengatakan benar, tapi harus membuktikan kebenaran itu secara utuh dan ilmiah. Karena jika institusi pendidikan tidak mampu memberi contoh keterbukaan, siapa lagi yang bisa kita harapkan berdiri di sisi akal sehat? Kelima, tuduhan semakin tajam tapi transparansi tak maju. Di tengah makin ramainya isu ijazah, satu hal tetap tidak berubah. Transparansi masih jauh dari harapan. Penyelidikan hukum memang berjalan, status kasus sudah naik ke penyidikan, tapi publik belum diberi akses untuk melihat bukti yang sebenarnya. Tidak ada dokumen asli yang ditunjukkan, tidak ada pembanding resmi yang dipublikasikan, dan tidak ada forum terbuka yang benar-benar menjelaskan persoalan dari awal hingga akhir. Yang muncul justru kabar-kabar sepihak, klaim keaslian tanpa data, dan sikap tertutup dari pihak-pihak yang seharusnya memberi klarifikasi. UGM sebagai lembaga akademik dan pemerintah sebagai pihak yang dulu mencalonkan Jokowi sama-sama belum menunjukkan sikap terbuka yang bisa menjawab keraguan publik secara tuntas.